Faktor penyebab perubahan sosial di Minangkabau lanjutan 10. Satu perkara yang terpandang sangat memalukan ialah jikalau lelaki lain suku berbuat serong dengan kemenakan perempuan, disabui dengan arang tacoriang di kanyang. Guna menghapus malu yang tacoriang di kanyang ko, maka lelaki lain itu akan menembusnya dengan nyawanya. Si pembunuhnya sulit dibuktikan sekalipun diketahui pihak yang membunuhnya. Andai pun kemudian dapat diketahui, maka si pembunuh segera meluputkan diri dengan pergi merantau ke gayo jauh yang belum dikuasai sepenuhnya oleh pihak Belanda, karena pasukan muslimin masih bergerilya di situ. Religis. Pada bagian kepala kota berdiri masjid besar untuk tempat salat Jumaat terletak berdekatan dengan balai ruang. Setiap jurai dalam setiap suku mempunyai surau atau musala sendiri-sendiri, dilengkapi dengan tabek ikan dan pancuran mandi berjumlah lebih 100 buah. Surau itu kecuali untuk tempat ibadat dan belajar agama, maka surau itu pun punya fungsi sosial dalam persekutuan. Lelaki tua yang sudah duda ataupun mamak yang tengah duda ataupun tengah berselisih dengan sang isteri tinggal dan tidur di surau oleh karena segan untuk tinggal di rumah gadang bersama kemanakan-kemanakan perempuan dan orang Sumando. Maka minum diuruskan oleh kemanakan perempuan. Tersebab itulah berkembang poligami dalam kehidupan masyarakat. Jika timbul sengketa dengan satu isteri, dapat tinggal pada rumah gadang dari isteri lainnya menjelang dijemput kembali oleh mamak-mamak pihak isteri tersebut. Jika tidak ada jemputan, maka biasanya berakhir dengan perceraian. Anak-anak lelaki yang sudah berusia lebih 7 tahun diwajibkan tidur di surau sambil belajar Al-Quran. Begitupun anak-anak muda menjelang kawin sambil belajar Nahwu Saraf, buka kurang, tata bahasa Arab, tutup kurang, dan belajar fikih, buka kurang, hukum Islam, tutup kurang, kepada guru tua yang di situ. Belajar di surau itu menggunakan sistem halakah, yakni duduk berkeliling, dan guru tua duduk pada mihrab surau, biasanya menjelang salat Isya dan sudah salat. Hari raya keagamaan senantiasa dirayakan sangat meriah. Perayaan itu kecuali di masjid besar, maka surau-surau itu pun merupakan pusat keramaian, dihiasi kandil dan tangguling yang tata warna, maksudnya gaba-gaba yang berwarna-warni, disertai selamatan dan kenduri. Masjid dan surau senantiasa ramai oleh lelaki dan perempuan dan anak-anak untuk melakukan salat maghrib dan salat isya. Dengan begitu dapatlah dibayangkan bahawa perasaan keagamaan pada masa itu sangat kuat.